Wa bil ashari hum yastaghfirun. Kemudian satu, istighfar, banyak istighfar menjelang fajar, ya, pelan-pelan saya sebutkan 3 saja dulu karena waktu kita terbatas. Saya mau fokus yang ini dulu, ini yang jarang diamalkan dan coba praktekkan. Malam ini Anda bangun, praktekkan, itu indah luar biasa. Malam itu dibagi pada 3 waktu. Satu, muqaddimatul lail, awal malam, yaitu Isya, ya, Isya. Yang kedua, pertengahan malam sampai menjelang akhir, ya, tengah malam sampai menjelang akhir. Istirahat dulu baru bangun, itu namanya tahajud. Tahajud. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Nah, ini yang sering dilupakan. Ada waktu singkat menjelang fajar, ya, sekitar 15 menit lah, 15-20 menit menjelang fajar. Jadi kalau sekarang subuhnya misal 4.29 misal saja, maka sekitar jam 4:10 atau 4:05, itu sahar. Waktunya disebut dengan sahar. Sahar. Saharun. Jamaknya ashar. Saharun. Jamaknya asharun. Aktivitas yang dilakukan di waktu sahar disebut dengan sahur. Pernah dengar makan sahur? Ya, makan sahur itu, awas hati-hati jangan salah persepsi ya. Makan sahur itu artinya makan yang dilakukan di waktu sahar. Ya, bukan nama makan sahur, bukan. Maksudnya makan yang dilakukan di waktu sahar. Jadi nanti saat Ramadan atau Anda ingin puasa sunnah, kalau makan, maksudnya rumus dari Nabi, jangan terlalu awal. Di akhir-akhir nanti, begitu menjelang fajar, silahkan. Supaya energinya lebih banyak nanti, yang mengisi kita, tidak cepat habis. Diketok makannya jam 3, jam 2, setengah 3, itu bukan sahur namanya. Ya, itu makan di akhir-akhir malam. Ya. Ya, baik, itu lapar ya. Nah, kita kembalikan dulu. Nah, lihat sunnahnya. Ada amalan calon penghuni taman surga yang jika tiba waktu sahar ini, dia sudah tahajud tadi, qalilan minal laili ma yahja'un, dia tahajud, lalu dia isi dengan banyak beristighfar kepada Allah. Dan hebatnya, ini yang barangkali mesti kita mulai untuk mengamalkan. Kalimat istighfar ini itu dibentuk dengan kata jama. Wabil ashari, bukan pakai fi tapi ba, bi. Beda antara fi dengan bi. Ya. Kalau fi itu menunjuk kepada keadaan tempat. Wafil ashari misal, dan pada keadaan di waktu sahar dia beristighfar. Ya. Tapi kalau menggunakan ba, itu bil musahabah atau ilsaq. Musahabah itu yang dia betul intai, dia dekati, nggak mau ketinggalan. Ilsaq lekat. Ya. Jadi kalau pakai fi, mungkin malam ini bangun, besok tidak. Ya. Tapi kalau bi, dia tidak ingin ketinggalan, dia ingin lekat dengan waktu itu. Dilihat-lihat ini, kapan waktu subuhnya, saya mesti bangun, saya mesti istighfar. Itu pakai ba. Seakan-akan Quran mengilustrasikan ada penghuni ahli taman surga yang saking inginnya masuk ke situ, dia tidak ingin kehilangan peluangnya. Dilihat-lihat, gak ingin ketinggalan. Nanti Anda bisa saksikan orang hebat. Ada orang terlambat sholat fardu, perasaannya biasa saja. Tapi ada orang-orang yang kehilangan ibadah sunnah pun gelisahnya luar biasa. Terlambat saya. Salah saya. Benar salah. Padahal sunnah. Ya. Yang kalaupun dia tidak mengerjakan, dia tidak berdosa. Tapi saking inginnya merasa kehilangan. Ya. Banyak sahabat Nabi yang punya kebiasaan wirid baca Quran, punya ayat tertentu. Ada satu sahabat yang membiasakan baca surah Al-Baqarah sebelum tidur. Satu kali tertidur, belum sempat dibacakan Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Sapi betina tiba-tiba kaget bangun seketika. Ditanya temannya, "Lima, kenapa kamu?" "Saya mimpi," katanya, "natahatil Baqarah." Saya diseruduk sama Baqarah, sama sapi. Di saking lekatnya dengan ayat Quran, jadi diingatkan itu, kamu belum baca, gitu. Belum baca. Ada orang-orang, masya Allah, yang saking inginnya dia lekatkan waktu sahar untuk beristighfar, dia bangun, dia tegangi itu. Lalu, tapi bukan sendirian. Yastaghfirun. Kalau ada un, itu bentuknya jama'. Muslim satu orang, tambah muslimun, banyak. Mukmin satu orang, tambah banyak, mukminun. Soim satu orang, kalau banyak soimun. Mukhlis satu orang, kalau banyak, gampang bahasa Arab ya,
gampang. Baik. Perhatikan, yastaghfirun, ada isyarat, jangan sendirian. Bangunkan istri Anda, bangunkan anak-anak. Setelah semuanya pada sholat, coba duduk bermuhasabah. Mohon ampun kepada Allah. Yang paling indah kalau sama-sama dengan bermuhasabah. Ya, sama-sama. Barangkali ayah belum tentu hidup sampai esok hari. Selama ini beraktivitas, bekerja, menata rumah tangga, mungkin banyak kesalahannya. Tolong dikoreksi. Mumpung kesempatan masih ada, ayah ingin bermohon supaya diampuni dosa-dosa ayah itu. Kalau dipanggil saat ini, tolong kalian jaga betul. Jaga rumah tangga, jaga ibadah dan sebagainya. Masya Allah. Gak ada yang paling indah. Mamahnya mulai merespon, mamah juga. Mohon maaf kalau selama ini belum bagus dalam memimpin rumah tangga, merawat, menjaga kehormatan rumah tangga, minta. Tidak ada yang lebih hebat ketika anak Anda yang bungsu mengatakan, ya Allah, mohon maafkan Anda yang belum bisa jadi anak yang saleh, membahagiakan kedua orang tua, ampuni dosa kami. Semuanya menangis selalu dalam tangisan, Masya Allah. Maka berlaku hadis qudsi yang tabaqah tingkat pertamanya, itu langsung diriwayatkan oleh 31 orang sahabat senior. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsail akhir minal lail. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmat di sepertiga malam yang paling akhir, menawarkan 3 pilihan pada hambanya. Siapa yang meminta akan diberikan, yang bermohon dikabulkan. Tapi yang paling indah, siapa yang memohon ampunan, man istaghfara ghufira. Siapa yang meminta ampunan, maka dia akan diampuni seketika itu juga. Tidak ada yang paling indah kecuali saat sekeluarga besar diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Catat betul ini ya. Ampunan itu ternyata satu di antara tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, yang pertama dilakukan bukan memberikan dunia, bukan memberikan dunia, tapi mengampuni dosanya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Saat Allah mencintai kalian, akan diampuni semua dosa-dosa yang pernah melekat pada diri kalian. Coba bangun malam, lakukan itu. Anda akan rasakan perbedaannya sangat luar biasa. Silakan bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Ya. Terakhir, saya berhenti sebentar. Manfaat istighfar bukan hanya bisa mengantarkan Anda ke taman surga, tapi perhatikan betul ini ya, ini yang paling luar biasa. Orang yang seringkali beristighfar, itu doa-doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau Anda punya waktu yang sangat sempit, tapi permohonannya sangat banyak, maka dahulukan istighfar. Karena ketika Anda beristighfar, cinta Allah datang. Kalau Allah sudah cinta, jangankan minta, sebelum minta sudah diberikan. Ya. Dan saya bacakan kisahnya. Satu kali Imam Ahmad bin Hanbal menempuh perjalanan ke Mesir. Sampai di Mesir, masuk ke satu masjid, kemudian tiduran di situ. Tiba-tiba diusir oleh marwat masjidnya. Oh, katanya, Barwah. Kata Imam Ahmad, kata beliau ahli fikih, ulama besar, saya cuma ingin istirahat. Kata orang ini roh. Insyaallah. Perhatikan ya, ada ukhruj, ada barwah, ada roh, itu lain. Kalau ukhruj itu yang normatif standar, silahkan keluar. Kalau barwah ya, itu agak pasaran, keluar. Tapi kalau roh itu orang sudah jengkel itu. Roh maksudnya roh keluar dari sini dan rohnya ikut juga. Jangan tinggal sampai dengan rohnya keluar juga. Ya. Diusir Imam Ahmad. Ini orang tahu tentang kebesaran Imam Ahmad, tapi belum pernah lihat orangnya. Saking tawadhunya. Ini tandanya ulama-ulama dulu memang tidak banyak tampil. Ya, biasa saja, sederhana. Jadi gak kenal orang ini, tapi dengar namanya. Begitu keluar dari masjid, di pelataran masjid istirahat. Kata orang ini, keluar, pergi, diusir. Keluar dari masjid, jalan Imam Ahmad dengan singkat. Tiba-tiba dilihat oleh seorang tukang roti, iba. Kata tukang roti ini, Khabbaz, Syekh, tafadhal istirihuna, silahkan istirahat di sini. Duduk Imam Ahmad istirahat karena lelahnya. Melihatlah tukang roti ini, setiap akan membuat rotinya, ya, membuat adonannya, itu selalu mengucapkan istighfar. Ya, pukul roti, adonan begini, aduk-aduk, astagfirullah. Kasih air lagi, astagfirullah. Dibulak-balik, astagfirullah. Mulai disimpan, astagfirullah. Mulai dibentuk, astagfirullah. Kata Imam Ahmad, ya Syekh, ma faidat istighfarka? Apa sih faedah istighfar Anda? Sedikit-sedikit istighfar. Ya. Imam Ahmad cuma menelisik saja. Ya. Kata orang ini, wallahi, demi Allah, tidak pernah saya beristighfar dalam kehidupan saya kecuali doa saya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu dikabulkan oleh Allah. Cuma satu saja yang sampai hari ini doa saya belum terkabul. Apa itu, kata Imam Ahmad? Saya bermohon kepada Allah supaya sebelum saya wafat dipertemukan langsung menatap Imam Ahmad bin Hanbal. Kata
kata Imam Ahmad, Allah, ini yang menyebabkan saya berjalan dari tempat saya tinggal sampai ke Mesir, diusir dari masjid sampai ke sini cuma karena istighfar kamu saja. Ya, cuma karena istighfar kamu saja. Ya. Tapi tolong jangan dipakai, Pak. Astagfirullah, ya Allah, Ustaz Adi kesini, Ustaz Adi kesini. Saya dengar sudah 2 tahun ingin ketemu ya. Ya, baik. Pelan-pelan ya. Jadi istighfar itu bukan hanya mengantarkan pada kemuliaan akhirat, tapi bisa mendatangkan kebaikan dunia. Baik.